Sekecil itu berkelahi dengan Mahfud. Nah, hari belakangan ini yang namanya marwah seorang Gus Miftah mulai tampak jelas, hilang marwahnya begitu saja. Ya, kenapa? Karena Gus Miftah juga tidak bisa membedakan mana berkelahi, mana debat. Ya kan? Di situ aja. Dia seorang penceramah yang kondang loh selama ini. Ya kan? Yang menggait suara orang banyak, ya, yang selalu mendukungnya ketika Gus Miftah mendukung Bapak Jokowi pada kala itu. Dan menolak Prabowo. Ketika itu rame sekali ya, menjelek-jelekkan Prabowo. Ternyata sekarang Gus Miftah juga jadi seorang penjilat. Ya, kenapa? Saking dia seorang penjilatnya itu, sekarang ini marwahnya hilang begitu saja. Tidak bisa membedakan mana debat, mana berkelahi. Ya kan? Nggak bisa dia membedakan antara debat dan berkelahi. Dulu yang namanya Gus Miftah menjelekkan yang namanya seorang Prabowo, ya, bagaimana tentang kasus HAM-nya, bagaimana kalau Prabowo itu kru cendana, ya, sama saja, kalau pilih Prabowo itu sama saja, katanya dulu kan. Semua video itu masih ada semua loh. Ya, apakah Gus Miftah itu nggak menyimak ulang videonya sendiri ya, baik itu di YouTube maupun di media sosial lainnya. Nah itu, ya, sampai Gus Miftah nggak bisa membedakan nih saat ini mana perdebatan, mana perkelahian, nggak bisa dia membedakan, ya kan? Karena harga dirinya udah bisa dibeli sama seorang Jokowi, ya kan? Ya begitu, harga dirinya itu mahal. Berupa uang, imannya tergantung uang, ya kan? Sekarang itulah marwah yang namanya Gus Miftah. Imannya terletak pada uang, ya kan? Betul apa salah saya? Ngomong saya orangnya transparan ya, ngomong biasa aja saya sampaikan, karena berdasarkan kenyataan itu, ya. Bilang berkelahi sama Gibran, tidak ada perkelahian, karena perdebatan dia tidak bisa membedakan loh mana debat mana perkelahian saat ini. Dia tersinggung karena Bapak Mahfud mempunyai data tentang yang namanya masalah impor. Satu. Kedua, ya, bagaimana cara menanggulangi masalah tambang ilegal atau perusahaan ilegal. Perusahaan ilegal harus dicabut siupnya. Yang namanya ilegal kan nggak punya izin, ya kan? Itu bukan dibully, bro. Memang kekonyol-konyolan. Anak kok sekolah di luar negeri nggak bisa membedakan ilegal itu punya izin siup atau tidak. Tidak bisa dia membedakan. Termasuk Gus Miftah sekarang ini tidak bisa membedakan mana perkelahian, mana perdebatan antar capres, antar cawapres. Nggak bisa dia membedakan. Bilang dulu Prabowo dihina-hina, Prabowo dibully-bully, termasuk Gus Miftah. Mungkin Gus Miftah linglung atau Gus Miftah ini orang yang udah pikun muda atau ejakulasi dini gitu ya. Lupa dengan ucapannya semua, bahwa dialah orang yang lantang dulu membuli yang namanya Prabowo, menghina yang namanya Prabowo, menjelekkan yang namanya Prabowo dulu. Sekarang dia jilat semua. Salam waras Gus Miftah.